Perkenalkan, nama saya Fajar Armanda Sebayang, dari kelas A1 Informatika, NIM 2470231020. Perkenalkan, nama saya Alvin Eka Armanda dari kelas Informatika dari kelas A1 dengan NIM 2470231017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS sistem basis data yang dibuat dengan teman saya. Di sini ada latar belakang. Setiap awal tahun ajaran baru, sekolah SMA melakukan penerimaan siswa baru dan pembagian kelas berdasarkan jurusan IPA dan IPS. Pencatatan data siswa baru sering masih dilakukan secara manual menggunakan buku administrasi atau file spreadsheet. Cara manual ini berpotensi menimbulkan masalah, data tidak rapi dan sulit diakses, risiko data hilang atau tercatat ganda, proses rekap data dan laporan menjadi lambat. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sekolah dapat memanfaatkan sistem basis data untuk mengelola data siswa secara lebih terstruktur, cepat, dan akurat. Sistem basis data ini dirancang untuk mencatat identitas siswa baru beserta kelas atau jurusan mereka, seperti IPA dan IPS, dan menghasilkan laporan jumlah siswa per kelas. Tujuan: menyimpan data siswa baru secara terstruktur. Data siswa disimpan dalam basis data yang rapi dan mudah diakses, menyajikan informasi jumlah siswa per jurusan. Sistem menghasilkan laporan jumlah siswa per kelas IPA dan IPS dengan cepat, mempermudah administrasi penerimaan siswa, mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data, memanfaatkan teknologi informasi, mendukung sekolah dalam memodernisasi sistem informasi pendidikan, menjadi dasar pengembangan sistem akademik. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pencatatan nilai, kehadiran, dan lain-lain. Di sini ada gambar IRD yang berisi PK, ID kelas, nama kelas. Terus dari siswa ada PK, ID siswa, FK, ID kelas, dan nama siswa. Di sini ada relasi table yang kelas berisi atribut ID kelas PK, nama kelas. Keterangan menyimpan data jurusan atau kelas siswa. Yang siswa berisi atribut ID siswa PK, nama siswa, ID kelas FK. Keterangan menyimpan data pribadi siswa dan kelasnya. Baik, yang berikutnya yaitu ada membuat kode SQL. Kode SQL sendiri itu pertama input bagian dari membuat kode SQL itu yaitu ada create database SMA underscore tahun ajaran baru slash usia tambahan usia SMA underscore tahun underscore ajaran underscore baru. Untuk output dari inputnya ini yaitu ada Maria seperti ini, dan lanjut. Baik, berikutnya itu adalah membuat tabel kelas. Membuat tabel kelas ini sendiri itu harus, karena kenapa? Itu bagian dari awal perkodingan. Membuat tabel kelas itu inputnya seperti ini: create kelas, kurung, ID kelas, in primary, key auto underscore increment, koma, nama kelas, varchar, kurung buka 20, kurung tutup, not null. Ini. Untuk outputnya itu dari input yaitu seperti ini. Lanjut. Baik, yang berikutnya ada membuat tabel siswa, membuat tabel kelas, inputnya itu seperti ini, dan output hasil dari input membuat tabel siswa yang kedua itu seperti ini, hampir sama dengan yang atas. Baik, yang berikutnya itu membuat isi data kelas. Membuat isi data kelas, inputnya itu seperti keywordnya itu input insert into kelas, kurung buka nama kelas, kurung tutup, values, kurung buka, kutip atas IPA, kutip atas lagi, terus kurung tutup, koma, terus bawahnya itu IPS. Untuk outputnya itu hasilnya dari input itu seperti ini, terus bawah. Dan yang terakhir ini membuat isi data siswa. Membuat isi data siswa itu dilakukan harap bersabar ya, karena ini tuh agak banyak keywordnya, jadi ya emang rancangannya seperti ini. Yang pertama itu insert into siswa, kurung buka nama underscore siswa, koma, ID underscore kelas, kurung tutup. Valuesnya itu ada namanya itu ada banyak, yaitu tersendiri ada Ahmad, Budi, Citra, Dewi, Eka, Fajar, Gita,
Hadi, Indah, Joko, Kiki, Lina, Maya, dan Nanda. Berikut adalah hasil output dari input tersebut. Baik, yang terakhir ini tadi itu bukan yang terakhir, sorry. Yang terakhir itu kayaknya ini. Yang terakhir itu adalah menampilkan semua data, itu inputnya itu seperti select s.id siswa, kelas, from, dan lain-lainnya. Terus hasil outputnya itu dari inputnya seperti ini. Nah, ini hasil dari output menampilkan semua data. Itu ada ID siswa, nama siswa, dan nama kelas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 sesuai sama tadi apa yang saya sebutin yang sebelumnya. Ini adalah nama kelas ini, berikut adalah nama jurusan mereka masing-masing. Oh, ternyata ada lagi guys, sorry guys. Yang terakhir itu ini menampilkan jumlah siswa penjurusan. Input itu seperti select, kolom, dan ini dan seterusnya. Outputnya dari hasil input itu seperti ini. Yang membedakan tadi dan itu ini cuman penjumlahan jurusan dari masing-masing murid tersebut. Itu IPA jumlahnya itu ada 7, IPS itu ada 7. Jadi seimbang ya, jadi gambling dan Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.